Tawar-menawar harga Scott McTominay. Situasi transfer Scott McTominay belum banyak berubah belakangan ini. Tawar-menawar harga antara Manchester United dan West Ham masih terus terjadi. West Ham yang kehilangan Declan Rice di musim panas 2023 ini langsung mencoba mencari gelandang baru. McTominay sementara jadi prioritas. Berbekal dana hasil penjualan Rice sebesar 100 juta pound sterling, West Ham ternyata tidak langsung jor-joran. The Hammers mencoba menawar McTominay semurah mungkin. Masalahnya, antara penawaran West Ham dan permintaan Man United terdapat selisih yang lumayan besar. Selain McTominay, ada satu pemain Man United yang juga diincar oleh West Ham. Ia adalah Harry Maguire. Proses tawar-menawar pun masih berlangsung. Namun untuk Maguire, kesepakatannya bisa segera tercapai di angka 30 juta pound sterling. Pitch Invader bantu Manchester United amankan kemenangan. Seorang pitch invader atau penonton yang masuk ke lapangan terjadi pada laga Manchester United versus Wolverhampton. Momen ini disebut-sebut membantu Man United mengamankan kemenangan secara tidak langsung. Man United membawa pulang 3 poin pada laga pembuka Liga Inggris 2023-2024. Bermain di Old Trafford, Man United menang tipis 1-0 atas Wolverhampton, Selasa 15 Agustus 2023. Nah, Man United sendiri sempat berada ancaman serius. Memasuki waktu tambahan babak kedua, tim tamu justru bermain lebih menekan dan berulang kali mendapat peluang. Di saat intensitas pertandingan sedang tinggi-tingginya, seorang penonton tiba-tiba menerobos masuk dari belakang gawang Man United. Saat sang penonton masuk, ia berniat mengambil bola yang saat itu masih tengah aktif dimainkan para pemain Wolverhampton di sekitar kotak penalti Man United. Namun, dirinya gagal. Para petugas pengaman segera mengejar penonton tersebut sampai ke tengah lapangan. Kiper Wolverhampton, Jose Sa pun turut mencoba menghentikannya. Pitch invader itu akhirnya bisa diamankan hanya sekitar 20 detik sejak dia masuk lapangan. Pertandingan pun dilanjutkan. Gara-gara dua legenda ini, Moises Caicedo semakin mantap kenakan seragam Chelsea. Moises Caicedo membeberkan alasan mengenai mengapa dirinya begitu getol ingin bergabung bersama Chelsea. Sang pemain nyatanya ingin mengikuti jejak dua legenda The Blues yakni Claude Makélélé dan N'Golo Kanté yang merupakan sumber inspirasinya sebagai pemain sepak bola. Pada Senin dini hari waktu setempat, Chelsea secara resmi mengumumkan perekrutan Caicedo dari Brighton dalam sebuah kesepakatan senilai 115 juta pound sterling yang menjadikannya sebagai rekrutan termahal di Liga Inggris. The Blues telah lama mengejar pemain asal Ekuador itu dan berhasil menyegel kesepakatan pada akhir pekan lalu setelah sang pemain menolak kesempatan untuk bergabung dengan Liverpool saat mereka mengajukan penawaran senilai 111 juta pounds. Sebagai penggemar Chelsea sedari kecil, Caicedo bertekad untuk pindah ke London Barat dengan berbagai cara agar transfer tersebut terrealisasi. Mulai absen mengikuti latihan bersama The Seagulls hingga terang-terangan hanya ingin berseragam The Blues pada kompetisi musim ini. Tak terima kalah lawan MU, Gary O'Neil, harusnya Wolves dapat penalti. Pelatih Wolverhampton, Gary O'Neil geram dengan keputusan wasit Simon Hopper saat memimpin pertandingan menghadapi Manchester United. Ia menilai timnya harusnya mendapatkan hadiah penalti di menit akhir menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh Andre Onana. Wolves memulai kampanye Premier League 2023-24 dengan kekalahan saat melawat ke markas Man United. Bermain di Old Trafford, Selasa, 15 Agustus 2023 dini hari WIB, mereka menyerah dengan skor tipis 0-1 lewat gol dari Rafael Varane. Kiper debutan Setan Merah, Onana, terlihat melakukan pelanggaran keras terhadap Sasa Kalajic di masa tambahan waktu, namun Simon Hopper tidak bereaksi dan wasit VAR Michael Salisbury menganggap tidak ada pelanggaran. Akibat insiden itu, O'Neil lantas melancarkan protes hingga ia mendapatkan kartu kuning. Di akhir laga, anggota Asosiasi Wasit Premier League PGMOL, John Moss, meminta maaf kepada pelatih berusia 40 tahun tersebut dan mengatakan bahwa Wolves seharusnya mendapatkan penalti atas insiden di masa injury time. Akhir drama PSG versus Kylian Mbappé, perang dingin, terancam jadi cadangan abadi, hingga akhirnya CLBK. Drama antara PSG dan Kylian Mbappé akhirnya untuk sementara berakhir. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi menyatakan bahwa Mbappé kini kembali berkomitmen kepada klubnya. Mbappé memang menjadi salah satu pemain yang paling disorot pada jendela transfer musim panas 2023 ini. Ia memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni 2024 mendatang. PSG tentu saja kelimpungan.
Mereka berpotensi tak mendapat uang sepeser pun dari kepergian Mbappe yang dianggap salah satu pesepak bola terhebat di dunia untuk saat ini. Setelah sempat terlibat dalam perang dingin, kini Al-Helafi menyatakan bahwa PSG dan Mbappe sudah melakukan rekonsiliasi. Pertengahan Juni lalu, media ternama Prancis, L'Équipe mengklaim bahwa Mbappe memutuskan untuk tak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama setahun di PSG. Klaim ini pun dibenarkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Artinya, kontrak Mbappe di PSG tetap akan berakhir sesuai jadwal, yakni 30 Juni 2024. Setelah itu, Mbappe pun bisa bergabung dengan klub lain secara gratis. Di sisi lain, PSG sudah menegaskan bahwa Mbappe harus segera menekan perpanjangan kontrak pada musim panas ini atau dijual ke klub lain. PSG ogah kehilangan Mbappe secara cuma-cuma pada tahun depan. Pada laga melawan Lorient tersebut, Mbappe tertangkap kamera berjalan memasuki ruang ganti tim seusai pertandingan. Rumor pun muncul soal situasi Mbappe. Tidak hanya itu, Mbappe bahkan tertangkap kamera sedang berada di stadion tempat berlangsungnya pertandingan PSG. Hal yang menarik adalah pemain berusia 24 tahun itu duduk bersama petinggi klub, Luis Campos selaku direktur olahraga PSG. Kini, Al-Helafi mengonfirmasi kemudian bahwa Mbappe kini berubah pikiran. Sang pemain berkomitmen bertahan di PSG. Mbappe berkomitmen dengan PSG. Mbappe kembali, ucapnya. Jujur, klub akui Chelsea main lebih bagus ketimbang Liverpool. Bos Liverpool Jurgen Klopp mengakui bahwa Chelsea bermain lebih bagus ketimbang timnya, tapi ia juga bersyukur timnya mendapat 1 poin di Stamford Bridge hari Minggu kemarin. Liverpool bertamu ke markas Chelsea di pekan pertama Premier League 2023-2024. The Reds awalnya bisa menekan The Blues lebih dahulu. Liverpool bahkan bisa unggul melalui Luis Diaz. Akan tetapi Chelsea akhirnya bisa mencetak gol balasan berkat aksi Axel Disasi. Chelsea kemudian mendapat beberapa peluang untuk bisa mencetak gol tambahan. Namun pada akhirnya laga berakhir imbang 1-1. Chelsea mendominasi penguasaan bola di laga tersebut. Mereka sempat mendapat peluang mencetak gol melalui Ben Chilwell dan juga Nicholas Jackson. Jurgen Klopp lantas mengakui bahwa permainan Chelsea memang lebih baik ketimbang Liverpool. Ia juga mengatakan The Blues benar-benar membuat timnya menderita. Batal ke Bayern, Kyle Walker segera perpanjang kontrak di Manchester City. Saga transfer Kyle Walker akan segera berakhir. Sang bek dikabarkan memutuskan untuk bertahan di Manchester City ketimbang pindah ke Bayern Munchen. Di awal bursa transfer kemarin, Walker memang santer dikabarkan ingin cabut dari Manchester City. Sang bek dilaporkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Ia dikabarkan akan pindah ke Jerman. Ia sempat intens berkomunikasi dengan Bayern Munchen untuk melanjutkan karirnya di Bundesliga. Dilansir Fabrizio Romano, Walker kini berubah pikiran. Ia dikabarkan memutuskan untuk bertahan di Manchester City. Laporan tersebut membeberkan bahwa Walker kini sudah mantap untuk bertahan dengan Manchester City. Ia dikabarkan sudah menyepakati kontrak baru dengan Manchester City. Ia disebut akan mendapatkan kenaikan gaji di skuad The Citizens. Saat ini kedua pihak masih menyelesaikan detail kontrak ini. Namun Romano menyebut dalam hitungan hari proses ini akan segera kelar. Laporan yang sama menyebut bahwa ada faktor lain yang menyebabkan Bayern gagal mendapatkan jasa Walker. Jawara Bundesliga itu dikabarkan tidak mau memenuhi mahar transfer yang ditetapkan City, sehingga transfer ini batal jadi kenyataan. Romeo Lavia bakal jadi patah hati kedua Liverpool. Liverpool harus siap-siap patah hati lagi dalam perburuan pemain. Pemain kedua yang siap memberikan rasa kecewa itu adalah Romeo Lavia. Lavia sudah jadi buruan lama Liverpool. Namun, The Reds tidak kunjung memfinalisasinya gara-gara harga yang dipatok Southampton dianggap kemahalan. The Saints meminta bayaran sebesar 50 juta pound sterling. Tawaran terakhir Liverpool sempat mandek di angka 45 juta pound sterling dan Southampton enggan menurunkan harga. Liverpool akhirnya menaikkan tawaran dan melebihi permintaan saat Chelsea juga ikut dalam perburuan. Di saat Lavia hampir dalam genggaman, kisah transfernya bisa berakhir seperti Moises Caicedo. Kerugian besar bagi Arsenal, rekrutan baru Jurrien Timber harus absen berbulan-bulan usai alami cedera dalam debutnya di Liga Primer Inggris. Arsenal mendapat pukulan besar dengan berita bahwa pemain baru Jurrien Timber akan absen selama berbulan-bulan karena cedera. Bek asal Belanda itu melakukan debutnya di Liga Primer Inggris untuk The Gunners lawan Nottingham Forest pada Sabtu, namun ia terpaksa ditarik keluar setelah hanya 50 menit karena cedera lutut.
Jurrien Timber sedang menjalani serangkaian tes dan pemindaian, namun Daily Mail melaporkan bahwa klub khawatir sang bek tidak dapat bermain selama berbulan-bulan. Sebuah pernyataan dari Arsenal mengonfirmasi cedera tersebut, sebagai kelanjutan dari pergantian pemain saat laga lawan Nottingham Forest pada Sabtu. Jurrien Timber telah menjalani tes dan pemindaian ekstensif yang mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera pada lutut kanannya. Berita ini merupakan sebuah pukulan dengan Arsenal yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan opsi di posisi bek sayap. Kembalinya Oleksandr Zinchenko dari cedera tertunda di akhir pekan, memaksa Mikel Arteta untuk menurunkan Thomas Partey sebagai bek kanan. Pelatih asal Spanyol itu berharap pemain serbaguna tersebut bisa kembali pulih secepat mungkin dalam musim yang akan menjadi musim yang sibuk. Arteta harus memikirkan siapa yang akan mengisi posisi bek kanan dan kiri saat Arsenal menghadapi Crystal Palace pada Senin mendatang. Frenkie de Jong, saya mau di Barcelona seumur hidup. Frenkie de Jong menegaskan masa depan jangka panjangnya ada di Barcelona meskipun berulang kali dikaitkan dengan rumor transfer. De Jong telah menjadi subjek spekulasi transfer terus-menerus selama beberapa tahun terakhir, dengan Manchester United klub yang paling erat terkait dengannya. Musim panas lalu, gelandang Belanda itu hampir saja pindah dari Camp Nou ke Old Trafford dan Presiden Joan Laporta mengatakan klub menolak tawaran 100 juta euro untuknya tahun ini. Namun, De Jong kini kembali menegaskan keinginannya untuk bertahan di Barca. Dalam waktu 12 bulan De Jong telah berubah dari aset yang dapat dijual menjadi pemain kunci di tim asuhan Xavi. Pemain internasional Belanda sekarang menjadi salah satu kapten klub dan akan memainkan peran kunci dalam mempertahankan gelar La Liga mereka. Tafsir 2 emot api Benyamin Pavard untuk Manchester United. Benyamin Pavard memberi kode penting soal ketertarikannya Manchester United padanya. Pavard memberi 2 emotikon api dalam sebuah unggahan pemain Manchester United, Rafael Varane. Nama Pavard memang dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United pada awal musim 2023-2024. Erik ten Hag, manajer United, melihat Pavard sebagai salah satu kandidat pengganti Harry Maguire. Proses negosiasi antara United dan Bayern Munchen soal transfer Pavard masih berjalan. Belum ada kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak. Namun, sebuah kode penting diberikan kubu Pavard untuk United. Beberapa pemain United memberi komentar pada unggahan Varane. Nah, yang menarik perhatian, Pavard ikut memberikan komentar. Pemain 27 tahun tersebut memberikan komentar 2 emotikon api pada unggahan Varane. Komentar Pavard menjadi banyak reaksi dari fans United. Banyak fans United yang membalasnya. Rata-rata mereka berharap agar Pavard segera menyusul langkah Varane bergabung dengan United.